Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrazi Khair, nomor induk mahasiswa 19233028, Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Manajemen Pajak. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu mengenai materi tata cara pemeriksaan pajak. Salah satu hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan adalah mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan. Hak ini dapat digunakan jika terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksaan pajak dengan wajib pajak. Adapun tim Quality Assurance pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan berkualitas. Ketentuan mengenai pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Peraturan Menteri Keuangan 03 Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03 Tahun 2021 sesuai dengan pasal 47 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan 17 tahun 2013. Permohonan pembahasan dengan tim QA pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal yang pertama, risalah pembahasan telah ditandatangani tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak. Yang kedua, berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan belum ditandatangani tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak, dan terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Mengacu pada pasal 20 Peraturan Menteri 17 tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 18 tahun 2021, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan dua cara. Pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan dapat diselesaikan dengan membuat LHP yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Proses penyelesaian pemeriksaan dengan LHP diatur dalam pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan 17 tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 18 tahun 2021. Adapun penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP dilakukan dalam hal atau kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan pemeriksaan. Selain itu, pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan. Kedua, wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan pemeriksaan. Selain itu, pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor yang pengujiannya belum rampung harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak kerja berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan atau perpanjangan waktu pengujian pemeriksaan kantor. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP. Yang ketiga, wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak
tanggal surat pemberitahuan lapangan diterbitkan. Kondisi lainnya adalah wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 4 bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan. Keempat, wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan atas data konkret dengan pemeriksaan kantor sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan 18 tahun 2021 tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan. Apabila wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan atas data konkret dengan pemeriksaan kantor tersebut tidak memenuhi panggilan, pemeriksaan harus diselesaikan dengan penyampaian SPHP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan di atas. Apabila buku, catatan, atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dalam jangka waktu 1 bulan belum terlampaui, pemeriksa pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 kali. Pertama, surat peringatan pertama setelah 2 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Kedua, surat peringatan kedua setelah 3 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Setiap surat peringatan yang disampaikan tersebut harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan untuk pemeriksaan. Kemudian, apabila wajib pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, pemeriksa pajak harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjam buku, catatan, dan dokumen. Perlu dicatat, setiap penyerahan buku, catatan, dan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari wajib pajak, pemeriksa pajak akan membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Merujuk pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03 Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03 Tahun 2021. LHP digunakan oleh pemeriksa pajak sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan. Nota penghitungan tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Adapun pajak yang terhutang dalam SKP dihitung sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali dalam beberapa kondisi berikut. Pertama, apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, pajak yang terhutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Yang kedua, apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference tetapi menyampaikan surat sanggahan, dalam kondisi ini pajak yang terhutang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan wajib pajak. Ketiga, apabila wajib pajak tidak hadir dalam closing conference dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, maka pajak yang terhutang dihitung berdasarkan SPHP dan wajib pajak dianggap menyetujui hasil pemeriksaan. Sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan untuk memberikan keadilan dan melindungi hak wajib pajak, Dirjen Pajak atas kewenangan atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, SKP dalam dibatalkan apabila hasil pemeriksaan dilakukan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Namun,
tidak semua ketetapan hasil pemeriksaan dapat dimintakan pembatalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan 8 tahun 2013, yaitu atas 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dan yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sekian pembahasan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.